Halo guys, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan gue di channel Boom Movie. Saat ini entah kenapa ya, gue lagi mood untuk bahas alur cerita film mantap yang tentunya klasik dong. Dan film mantap kali ini berjudul Satanico Pandemonium yang rilis pada tahun 1975. Dan pastinya gue belum lahir pada saat itu. Lalu seperti apa sih mantapnya film ini? Oke lah, seduh kopimu dan mari nguli bersamaku. Cekicrot. Oke guys, kita bahas pelan-pelan ya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya biarawati cantik yang masih sangat muda. Dia bernama Suster Maria. Dan di sini dia mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan di sebuah biara terpencil di pegunungan Arakas. Dan terlihat di sini Suster Maria sedang memetik bunga-bunga. Ya, itu adalah rutinitas yang biasa dia lakukan setelah melakukan upacara kebaktian. Namun, mendadak muncullah bujang tampan yang entah dari mana asalnya. Dan di sini dia datang dengan tanpa sehelai kain pun yang menempel di tubuhnya. Suster Maria pun kaget sekaligus takut karena dia belum pernah melihat sosis sebesar itu. Dan dia pun berlari karena dia rasa sosis itu sangatlah berbahaya bagi rahim wanita. Lalu dia pun berdoa dan memohon ampun atas apa yang dia lihat tadi. Buenos días, madre. Dan tak lama dia pun dikagetkan dengan seorang bujang yang bernama Marcelo. Ya, dia adalah pengembala domba dan sapi di peternakan biara itu. Lalu Marcelo pun memberitahu kalau domba-domba itu telah melahirkan. Lalu saat Suster Maria ingin memberi minum domba itu, lalu tiba-tiba lagi-lagi dia bertemu dengan bujang misterius yang sebelumnya telanjang bulat. Tapi entah gimana caranya kok dia bisa pakai baju. Bingung juga ya. Oke, Suster Maria pun kaget karena pria itu memberikan sebuah apel kepada Suster Maria. Lantas karena ketakutan Suster Maria pun kabur meninggalkan pria itu. Singkat cerita, pada hari Minggu seperti biasa para suster di biara itu melaksanakan kebaktiannya. Di sini terlihat dua wanita kulit hitam yang bekas budak yang telah diangkat sebagai biarawati. Namun di sini perlakuan yang diberikan oleh biarawati lain mencerminkan kalau budaya perbudakan masih sangat kental di biara ini. Namun ada sisi baik dari biara ini, yaitu mereka selalu membaca doa baik sebelum ataupun sesudah makan atas rasa syukur yang diberikan oleh Tuhannya. Oke, kita lanjut lagi. Saat sedang makan, lagi-lagi Suster Maria dihantui oleh sosok laki-laki misterius yang membuatnya ketakutan. Di sini laki-laki itu datang lalu pergi begitu saja. Singkat waktu, dalam kegelisahannya Suster Maria menyempatkan diri untuk menghibur suster kulit hitam yang diperlakukan kasar oleh para suster seniornya. Di sini suster kulit hitam pun sangatlah bersedih karena dia berpikir kalau dengan kulit hitamnya ini dia didiskriminasi oleh para suster yang lain. Di sini Suster Maria pun turut prihatin dengan para suster kulit hitam itu. Singkat cerita, saat Suster Maria sedang berdoa di depan cermin, dia terbayang dengan sosis besar nan bengkok dari bujang misterius tadi. Karena merasa berdosa dan ketakutan, Suster Maria pun menghukum dirinya sendiri dengan cara mencambuk tubuhnya sendiri sambil buka baju. Ya, biar makin mantap. Saat sedang meraung kesakitan, mendadak datanglah kedua pembantu biara yang memberikan pesan dari kepala biara kalau sapi ternak sedang sakit. Di sini emang Suster Maria terkenal kalau dia bisa menyembuhkan hewan ternak. Lantas Suster Maria pun meminta untuk meninggalkan dirinya sendirian karena dia ingin fokus menyembuhkan sapi itu.
Karena kecintaannya pada hewan, Suster Maria pun sampai ketiduran di kandang sapi itu. Lalu tiba-tiba mendadak muncullah bujang pemegang apel. Lalu bujang itu menjatuhkan apelnya yang membuat Suster Maria pun terbangun. Suster Maria yang sadar kalau buah apel ini adalah buah yang sering dipegang oleh bujang misterius itu, dia pun kabur lalu masuk ke dalam kamarnya. Sesampainya di kamar saat sedang salin, dia pun tak sadar kalau di sudut pintu ada rekan biarawatinya yang berdiri terdiam. Dia pun bertanya, "Mau apa lo datang ke kamar gue, Cuk?" Namun secara mengagetkan rekan biarawatinya itu berkata kalau dia mencintai Suster Maria. Iya, jelas aja, Lur. Suster Maria pun kebingungan dengan perkataan rekannya itu. Di sini serat frangeknya, dan kemudian dia merogahlah paksa tubuh Suster Maria. Suster Maria hanya bisa pasrah saat sentuhan demi sentuhan mulai menyentuh tubuhnya. Namun saat Suster Maria sedang mendesah Frange, dia pun tersadar kalau ternyata yang sedang menikmati tubuhnya itu bukanlah rekan sesama biarawatinya, melainkan sosok laki-laki yang selama ini menghantuinya. Dan disinilah mulai terungkap kalau laki-laki itu bernama Lucifer. Dan faktanya adalah Lucifer itu adalah sosok iblis yang suka menyamar menjadi manusia. Bukan main-main. Iblis ini bertugas untuk menghasut Suster Maria agar mau menghancurkan biara itu. En general, son espantosos. Setelah berhasil meniduri Suster Maria, hal-hal aneh pun mulai terjadi. Salah satunya adalah saat foto uskup yang agung terpajang di dinding biara itu mendadak berubah menjadi sosok iblis yang mengerikan. Tak hanya itu, singkat waktu kejiwaan Suster Maria pun mulai terganggu. Setelah berhasil menidurinya, kini iblis itu mengganggu imannya. Di sini Suster Maria menemui Marcelo, seorang remaja pengembala ternak di biara itu. Suster Maria pun lalu membuka ujung jubahnya agar Marcelo melihat paha mulusnya. Di sini Suster Maria mulai menggoda dan meraba-raba tubuh Marcelo yang masih remaja di bawah umur. Dan di sini Marcelo terlihat ketakutan. Lalu dia pun kabur meninggalkan Suster Maria. Oke, next. Di sini terlihat pembantu biara yang sedang bersedih karena diskriminasi yang dia alami hanya karena perbedaan warna kulit. Lalu di sini Suster Maria melihat pembantu biara itu ingin mengakhiri dirinya dengan cara menggantung dirinya di sebuah tali. Bukannya menolong, di sini Suster Maria justru mendorong tubuh pembantu biara itu hingga membuat dirinya tergantung di tali itu. Pada malam harinya, iblis lagi-lagi merasuki Suster Maria. Dan di sini iblis menuntun Suster Maria untuk mengunjungi rumah Marcelo agar dia bisa berhubungan intim dengan dirinya. Di sini Suster Maria beralasan ingin mengunjungi Marcelo yang 2 hari tidak datang ke biara. Awalnya ibu Marcelo yang sudah lansia itu tidak curiga dengan Suster Maria. Dan di sini terlihat Marcelo yang sedang tertidur pulas. Di saat ada kesempatan yang mantap, Suster Maria pun tidak mampu menahan hasrat frangeknya. Dia pun mulai membuka jubahnya dan ingin menyetubuhi Marcelo. Namun di sini Marcelo pun terbangun lalu kaget saat melihat Suster Maria sedang menyetubuhinya. Lantas dia pun menolak ajakan Suster Maria. Suster Maria pun tidak suka dengan tolakan Marcelo. Lalu dia pun mengambil sebilah pisau yang sedang tergeletak di tempat itu. Lalu Suster Maria pun menusuk leher dan perut Marcelo hingga tewas. Namun anehnya mendadak tubuh Marcelo berubah menjadi sosok ibunya. Di sini iblis telah berhasil membutakan hati, mata dan pikiran Suster Maria. Suster Maria yang tersadar, dia pun takut lalu menyesali perbuatannya. Lantas dia pun pergi meninggalkan rumah Marcelo yang sedang terlalap api. Dan rumah itu mulai mengalami kebakaran yang hebat, yang menewaskan pemilik rumah yang terjebak di dalamnya. Ave María Purísima.
Singkat waktu, dua rekan biarawatinya mengabari kalau semalam rumah Marcelo mengalami kebakaran dan menewaskan Marcelo serta ibunya. Mendengar hal itu, Suster Maria pun mencoba untuk tenang agar kedua rekannya itu tidak mencurigainya. Lantas dia pun beralasan untuk pergi melihat jasad Marcelo dan ibunya untuk didoakan. Di sini Suster Maria mencoba untuk mengambil kalung miliknya, karena sebelumnya kalung Suster Maria tertinggal di genggaman tangan Marcelo. Namun apesnya, mendadak datanglah ibu kepala biara yang memergoki Suster Maria. Karena emang dia curiga kalau akhir-akhir ini gerak-gerik Suster Maria terlihat mencurigakan. Tus pecados han traspasado los límites. Lantas ibu kepala biara pun marah dengan kebiadaban Suster Maria. Namun bukannya menyesal, Suster Maria pun kembali membentak kepala biara. Suster Maria pun berkata kalau saat ini kedudukannya lebih tinggi dari Tuhan. Mendengar hal itu, kepala biara pun naik pitam, lalu menampol Suster Maria. Lantas dia pun menangis karena biarawati kesayangannya kini telah melenceng dari ajaran Tuhan Yesus. Kepala biara itu pun berdoa agar Suster Maria mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Di sini Suster Maria pun sempat menyesali perbuatannya. Namun lagi-lagi iblis merasuki tubuhnya. Mendadak muncullah tali di genggaman tangan Suster Maria. Iblis pun menghasut Suster Maria untuk mengakhiri ibu kepala biara yang menghalangi jalannya. Lantas Suster Maria pun mencekik ibu kepala biara dengan tali itu hingga membuatnya tewas. Untuk menghilangkan jejak, Suster Maria membawa jasad kepala biara ke ruangan jenazah untuk memasukkan jasadnya ke dalam jasad yang lainnya. Setelah melakukan semua itu, Suster Maria pun bergabung dengan rekan biarawati lainnya untuk melakukan upacara pemakaman Marcelo dan ibunya. Namun saat proses pemakaman, hal aneh pun kembali terjadi. Di sini Suster Maria melihat salah satu tangan dari rekan biarawatinya berubah menjadi gosong seperti habis terbakar. Sesampainya di tepi sungai, Suster Maria mulai menyadari dan menyesali perbuatannya. Lantas dia pun berdoa kepada Tuhannya agar diberikan keajaiban. Lalu Suster Maria pun pergi jauh ke sebuah goa untuk mengasingkan diri. Tak lama setelah 3 hari di dalam goa, iblis pun mulai menghampirinya. Dia pun berusaha mengusir iblis itu. Namun namanya juga iblis, ya jelas aja lur, punya banyak cara. Iblis itu pun menghasut Suster Maria agar mau kembali lagi ke biara itu untuk menggantikan ibu kepala biara. Awalnya Suster Maria menolak ajakan iblis untuk kembali menghancurkan biara. Namun iblis itu pun mengancam, ya terserah sih, tapi kalau lo gak mau, gue bakal ngehasut seluruh biarawati untuk ngehakimin lu, supaya lu dicongkel matanya dan dibakar hidup-hidup di depan para biarawati. Lantas dengan ancaman itu Suster Maria pun menyerah dan dia pun setuju untuk menggantikan kepala biara dan menjadikan iblis sebagai tuhannya. Lantas di sini iblis pun berhasil menghasut seluruh biarawati untuk mengangkat Suster Maria sebagai ibu kepala biara yang baru, menggantikan Suster Saint Teresa. Sabemos que tras de ti, todas iremos a Acepte ser nuestra Madre Superiora. tus virtudes. Dan yang lebih mengerikannya lagi, di sini iblis mengatur kalau saat ini iblislah yang menjadi Tuhan mereka dan menggantikan upacara pembaktian menjadi pesta seks sesama jenis. Lantas mereka pun menari, menyanyi tanpa busana. Eits, jangan pergi dulu ya, filmnya belum selesai kok. Di akhir cerita, ternyata semua adegan di film ini adalah mimpi dari Suster Maria. Karena ternyata faktanya adalah
Sudah 3 bulan ini biarawati cantik yang bernama Suster Maria tidak sadarkan diri karena koma. Dan akhirnya Suster Maria pun meninggal dunia. Oke guys, walaupun endingnya sangat bagong, tapi film ini bermakna kalau iblis bisa menghasut manusia meskipun dia dalam kondisi yang sekarat. Apalagi kita yang masih diberi sehat walafiat. Oh iya, yuk dukung terus perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar lu selalu bertemu dengan gue yang paling kece. Hahaha. Oke lah, terakhir dari gue, Boom Movie di sini. See you in the next film.